Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, senang sekali aku Renita Ordeni bisa kembali buat video nih. Setelah semingguan yang lalu aku gak upload video karena memang kondisi tubuh aku juga lagi gak fit. Dan kali ini, di video kali ini rencananya aku mau buat bakso. Kebetulan ada ikan tuna yang aku punya, cuma sedikit aja, dan ini udah aku blender. Aku cuma blender aja, aku gak punya food, apa tuh namanya, food chopper ya, kalau gak salah, penggiling daging gitu ya. Jadi aku cuma di blender, makanya nggak halus. Dan ini aku bulet-buletin aja, udah aku masukin, udah gampang aja. Untuk bahan-bahannya aku lihat di YouTube. Kayak gitu deh teman-teman, tapi hasilnya lumayan karena memang udah bosen juga ya, tunanya bingung mau diapain, akhirnya aku buat bakso. Tapi enak kok hasilnya. Bisa dilihat sendiri hasilnya, lumayan lah ya. Sebelum aku lanjut beraktivitas untuk bersih-bersih barang-barang aku, kali ini aku mau ganti air di air cooler, jadi aku mau ganti juga gelnya. Kebetulan juga udah lama banget nggak diganti, supaya lebih dingin dan lebih fresh ketika digunakan. Gak setiap hari juga aku ganti air ataupun gelnya karena saking malesnya gitu untuk buka tutup gitu kan. Jadi ya kalau misalnya sesempatnya aja, dan kalau misalnya kerasa nih air coolernya itu udah gak dingin, atau misalnya memang udah terlalu lama banget, ya baru aku ganti. Ini sih udah 3 hari yang lalu baru aku ganti lagi. Jangan kaget lihat kulkas aku, di freezer tuh gak ada apa-apanya. Karena memang aku juga jarang banget stok bahan makanan gitu. Dan kalau misalnya daging kurban kemarin sempat dapet juga kan, itu udah aku masak. Ya udah deh, akhirnya kosong, gak ada apa-apa, cuma ada gel dari air cooler aja. Seperti yang teman-teman tahu, kalau misalnya aku ini memang jarang stok bahan makanan, jadi setiap harinya itu pasti aku belanja. Bukan aku sih yang belanja, tepatnya suami. Karena aku memang gak bisa naik motor, jadi kalau misalnya pagi-pagi nih sebelum suami aku berangkat kerja, pasti selalu beli bahan-bahan untuk dimasak hari itu juga. Jadi kalau misalnya aku lagi sempat masak, suami aku beli. Kalau misalnya gak sempat masak, yaudah beli makanan jadi. Simpel banget sih, setiap harinya seperti itu. Masak itu bagi aku senyamannya aku, seenaknya aku, tapi memang seringnya sih aku masak karena lebih irit. Kemudian juga Gifran itu kalau misalnya aku nggak masak ini, kalau misalnya beli di luar misalnya, dia kan udah mulai makan apa aja gitu, suka nggak mau. Akhirnya aku selalu berusaha untuk ayo semangat masak, kamu pasti bisa. Dan ya udah, meskipun masakan dengan sebisa aku gitu ya, tapi aku selalu berusaha untuk masak. Untuk suami alhamdulillahnya menerima masakan apa yang aku masak, jadi aku juga nggak pusing. Yang terpenting adalah oke, kalau misalnya suami aku mau aku masakin, kamu harus terima. Kalau misalnya mau makanan yang lain, kamu beli aja di luar. Simple banget sih kayak gitu, tapi alhamdulillahnya suami aku nggak pernah ngeluh kayak gimana. Cuman kalau misalnya memang bilang nggak enak, ya pasti dia bilang nggak enak. Kalau misalnya kurang apa, pasti aku perbaiki. Dan aku orangnya itu selalu mau berusaha dan nggak gampang nyerah. Kayak misalnya bikin bakso nih, sebenarnya kemarin udah sempet aku bikin bakso sapi gitu, cuman hasilnya nggak jadi, nggak enak gitu loh, jadi kayak lembek gitu. Dan makanya aku kayak kecewa gitu. Dan kebetulan ada tuna di dalam freezer, ya udah akhirnya aku buat bakso dan akhirnya jadi deh tadi. Maaf ya kalau banyak ngomong, banyak cerita, curhat, karena memang aku tuh orangnya suka cerita gitu loh teman-teman. Kalau misalnya teman-teman gak suka denger suaraku, denger cerita aku gitu ya, kalian bisa skip aja video ini. Aku senang aja berbagi cerita ke teman-teman karena ini untuk memotivasi teman-teman juga gitu. Kalau misalnya buat pasangan muda atau orang-orang yang mungkin kayak aku awalnya gitu ya, gak bisa masak apa-apa. Jadi oke, kamu bisa, kamu pekerjaan rumah kamu harus bisa. Kamu sebagai seorang wanita ya harus bisa melakukan itu. Sebenarnya memang gak wajib kan, tapi bagaimana caranya untuk
kita loh sebagai wanita, kita bangga gak sih kalau misalnya rumah kita tuh bersih, terus kita bisa masak, pasti ada kebanggaan sendiri loh untuk seorang wanita. Pasti bosan kalau misalnya setiap harinya pekerjaannya rumah selalu identik dengan bersih-bersih, masak, dan lain sebagainya. Menurut aku itu hal yang wajar banget sih, karena kalau misalnya rumah pengen bersih, rapi, pasti harus diberesin. Nah, kalau misalnya kamar kayak tadi, pasti setiap harinya berantakan dan aku harus bersihin dan rapihkan. Nah, kalau misalnya peralatan-peralatan kayak gini nih yang aku bersihin, itu sebenarnya nggak harus setiap hari dibersihin. Pasti ada waktunya nih, kayak misalnya seminggu sekali atau 3 hari sekali. Kalau misalnya udah kelihatan kotor, ya udah langsung cepat-cepat dibersihin. Kayak gitu sih. Sebenarnya aku membuat video ini pengen memotivasi teman-teman. Oke, kalau misalnya kita punya sesuatu, punya barang, punya apa ya, kayak misalnya barang-barang elektronik, harus dijaga baik-baik. Kalau misalnya kita nih punya uang banyak gitu ya, mungkin kalau misalnya udah kelihatan lusuh, jelek, bisa diganti, bisa dibuang kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku pribadi, karena aku belum banyak uang, aku belum sekaya Raffi Ahmad gitu contohnya ya, yang bisa beli barang ini itu gitu kan. Nah, jadi aku gimana caranya nih supaya barang-barang aku tetap terlihat awet kayak gitu, terlihat bersih, terlihat seperti baru? Ya itu dia, harus sering-sering dibersihin, harus diutamain banget nih. Kayak misalnya barang-barang elektronik, kayak gimana caranya sih supaya barang-barang elektronik tetap terlihat bagus? Ya dengan cara membersihkannya. Makanya kalau misalnya aku lagi males untuk bersih-bersih, aku selalu mikir, oke, kalau misalnya barang-barang kamu gak dibersihin, itu debu bakalan numpuk banyak. Terus kalau misalnya udah jelek, udah nggak bagus lagi kelihatannya, kayak gimana? Kamu mau beli barang baru, uang dari mana? Kamu pasti harus ngumpulin dulu kan. Nah, itu dia yang selalu jadi motivasi aku, dan aku selalu mikir ke situ. Oke, aku harus bersihin barang itu, gimana pun caranya. Aku harus ada waktu, kasih waktu untuk aku kayak gitu ya, untuk bersihin barang-barang. Nah, baru deh aku semangat. Kalau misalnya aku nggak ada pikiran kayak gitu, pasti udah aku biarin aja debu numpuk kayak gitu kan. Ya, alhasil barang-barangnya bakalan terlihat kusam dan nggak bagus untuk dilihat. Jadi semangat ya kalau misalnya teman-teman nih di rumah, kalau misalnya di rumah nih udah barang-barangnya berdebu, cepat-cepat dibersihin kalau misalnya teman-teman pengen barang-barangnya awet. Tapi kalau misalnya beda lagi ya, kalau misalnya teman-teman pengen beli barang baru karena mungkin barang-barang yang lama tuh udah nggak bagus dipakai, ya udah, itu sih hak teman-teman juga. Dan kalau misalnya buat aku pribadi sih tadi ya, kalau misalnya barang-barang yang kayak barang-barang elektronik itu kan perlu ngumpulin uang yang cukup gitu ya. Pasti ada kebutuhan lain selain harus membeli barang elektronik kayak gitu. Jadi menurut aku kebersihan juga adalah sebagian dari iman. Jadi harus tetap semangat, harus tetap bersih-bersih supaya rumah terlihat rapi dan insya Allah jauh dari setan. Insya Allah juga ya, kalau misalnya rumah rapi, bersih, semua barang-barangnya bersih, insya Allah juga kesehatan juga terjaga, insya Allah ya. Karena memang kalau misalnya penyakit itu juga kan datangnya dari, kadang kalau misalnya kita perhatikan gitu ya, dari debu-debu juga bisa kan. Terus kemudian yang namanya penyakit itu kan ya, kalau misalnya kita nggak sering-sering cuci tangan, contohnya kayak misalnya sekarang lagi virus corona ini, COVID ini kan benar-benar kita tuh harus disiplin banget untuk menjaga kebersihan tangan kita gitu kan. Nah itu dia kan, yang namanya virus kita nggak tahu dari mana asalnya. Nah kalau misalnya bersih itu kan ya lebih baik gitu ya pastinya, untuk menjaga kesehatan juga, menjaga kesehatan keluarga, diri sendiri, dan insya Allah ya semoga dijauhkan dari virus-virus kayak gitu. Doaku sih, harapanku, semoga keluarga kami, keluargaku tidak ada yang terkena virus ini. Terus kemudian juga teman-teman juga semuanya sehat-sehat seperti itu ya. Dan senang sekali bisa ngobrol seperti ini, meskipun ini adalah kegiatan bersih-bersih ya, harusnya ya udah memang bersih-bersih seperti ini, teman-teman juga bisa lihat sendiri dari videonya. Tapi dengan aku cerita, berbagi cerita ini, semoga juga bisa menginspirasi dan bisa menyemangati teman-teman untuk jangan malas-malas di rumah main handphone, lihat TikTok, tapi yuk bersih-bersih. Boleh sekali untuk lihat-lihat, kayak misalnya refreshing kan ya, lihat video ini juga sambil semangat, sambil senyum tentunya. Dan yang pastinya aku berharap teman-teman juga bisa bahagia selalu di sana. Dan yang terutama adalah bagaimana ibadah kita kayak gitu.
sudah ngapain aja nih hari ini? Terima kasih ya sudah tonton videoku dari awal sampai akhir. Semoga terhibur, semoga menginspirasi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara like, comment juga ya. Dan terima kasih sudah tonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.